harus kita membuktikan segitu banyaknya sifat, gitu ya. Itu akan saya tunjukkan bagaimana caranya menunjukkan suatu himpunan apabila himpunannya itu ada himpunan ditanyakan apakah ring atau bukan. Kalau bukan, itu asalkan satu syarat tidak terpenuhi, sudah dia pasti bukan ring. Anda menemukan satu syarat tidak terpenuhi, maka dia bukan ring. Tapi bagaimana kalau menunjukkan dia memenuhi semua syarat? Kita lihat ya. Saya share. Tak cilik nih, Rek. Nah, ini aljabar. Oke, cukup sekian aja anunya. Ya, oke. Nah. Misalkan di sini ya. Bentar. Posisi tulisan saya buat besar supaya Anda nyaman. Kita masuk ke kemarin ke lapangan ya. Oke. Misalkan di sini sebentar kita masuk ke ring dulu. Bentar ya, saya carikan subringnya supaya enak untuk Anda mengikutinya nantinya. Nah ini, ya. Ini subringnya. Kita lihat. Kalau misalkan saya mempunyai himpunan demikian ya, bentuk himpunannya adalah demikian. Di situ adalah M, misalkan sama dengan himpunan ya matriks A0 salah ya, himpunan matriks A B0A misalkan seperti ini, di mana A, B berada pada bilangan real ya. Nah demikian pertanyaannya ya, apakah itu M adalah ring? Misalkan seperti ini pertanyaannya, apakah M adalah ring? Bentar. Apakah, biar dibaca lebih enak ya di situ, M itu adalah ring? Nah di sini. Bagaimana caranya di situ? Ya. Di situ, Anda karena di sini, kan di buku itu tidak ada ya.
Nek buku itu kan berantai, setelah ring digunakan untuk menuju ke lapangan atau daerah integral. Tapi kalau awal seperti ini, apakah M ring? Ya, maka Anda bisa menunjukkan dengan dua cara. Ya. Yaitu yang pertama, cara pertama, Anda menggunakan definisi ring. Ring itu terhadap penjumlahan adalah grup komutatif. Ya. Nah, untuk ini ya, Anda untuk operasi penjumlahan itu tidak semuanya Anda harus tunjukkan di situ. Ya. Paling tidak ditunjukkan di situ sifat tertutupnya terhadap penjumlahan. Ya. Pertama, di situ ambil ya barang di situ A, B, 0A ya. Dan di situ C, maaf ya, kurang cepat ini. Ya. Kemudian C, D, 0C anggota di M. Maka ya, di situ atau makanya kita bawa ke anu ya. Maka ya, di situ kita jumlahkan A, B, 0A dijumlahkan dengan C, D, 0C ya, berada di M. Nah, di sini kemudian baru disimpulkan di sini nanti ya, karena untuk sifat apa asosiatif, kemudian identitas, kemudian inverse itu kan untuk penjumlahan relatif mudah untuk mengeceknya. Maka di sini kita cek yang ininya aja. Ya. Atau langsung aja yang kedua nanti ya. Di sini seperti ini jelas ya. Bersifat jelas M ya. Bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Ini mungkin saya tambahi M ya, bersifat asosiatif. Jadi untuk asosiatifnya tidak perlu di sini kita uraikan. Kenapa? Karena terhadap operasi penjumlahan di sini relatif mudah untuk mengeceknya. Ya. Kemudian ya. Kemudian yang ketiga, maaf di sini ya. Berarti harusnya maju ya. Yang ketiga di situ ya. Di sini yang ketiga ya. Eksistensi atau langsung elemen netral itu jelas 0, 0, 0, 0 elemen dari M ya, sehingga di situ ya A anggota dari M berlaku situ berarti 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A di situ. Nah ini keempat ya. Setiap A B 0 A B 0A ya, kurang cepat nulisnya. A B 0A anggota M, maka di situ ya min A min B 0 min A itu berada di M. Ini misalkan ini ibaratkan sebagai A, berarti ini sebagai min A. Sehingga A
plus min A sama dengan 0. Kelima, karena sifat asosiatif itu mudah dicek, tulis saja di situ jelas ya. M bersifat komutatif. Karena terhadap penjumlahan terhadap plus. Nah ini ya. Jadi untuk menunjukkan sifat yang sudah jelas, Anda tulis jelas saja. Kenapa? Karena operasi matrik terhadap penjumlahan itu kan Anda sudah familiar. Jadi di sini ya, M adalah terhadap plus itu adalah grup komutatif. Kemudian, kan kalau sudah grup, Anda buktikan poin ke-6, yaitu ketertutupan. Ambil sembarang, di situ A, B, 0A, ya, koma, kemudian, ya, C, D, kurang cepat itu. C, D, 0C, ya, anggota dari M, maka, ya, misalkan itu, ini saya ibaratkan sebagai A, ini saya ibaratkan sebagai B, maka A kali B dengan, nah ini, kalau kita kalikan A ini kali ini berarti AC, ya. Kemudian ini kali ini AD plus BC, ya. Ini 0, ini AC. Berarti hasilnya nanti adalah di situ AC AD plus BC ya. AC AD plus BC 0, ya Allah kurang cepat ya, bentar, sama dengan ya, AC AB plus CD 0 AC. Nah ini ternyata modelnya tetap ini dengan ini sama. Kalau modelnya sama berarti dia anggota dari M, ya, anggota dari M. Kemudian syarat ke-7, ya, di situ jelas M bersifat asosiatif, ya, terhadap perkalian. Syarat ke-8 jelas ya, M bersifat, maaf gak kelihatan ya, M di situ, M bersifat ya distributif. Nah ini. Jadi dari syarat 1 sampai 8, jadi kesimpulannya adalah M itu adalah ring. Seperti ini Mas, untuk menunjukkan bahwa, ya kemarin ada yang tanya untuk menunjukkan bahwa dia ring. Apabila di situ kita menggunakan cara pertama ini dengan versi definisi. Ya, ini melalui definisi. Nah, melalui definisi seperti ini. Tetapi kalau Anda ingin melalui teorema, ya seperti ini, carilah di situ ya, carilah himpunan yang di atasnya dia membentuk ring. Ya.
himpunan yang di atasnya dia membentuk ring. Misalkan di situ, oh ini harusnya jangan M ya tadi, misalkan di sini N. Oke lah. Himpunan matrik apa ya enaknya ya? Ini sudah terlanjur M ya. Harusnya misalkan N ya, tapi ini aja ya. Oke, cara kedua. Cara yang kedua, oh posisi di atas melalui definisi. Kemudian di sini enter. Cara kedua, nah, kita misalkan ya di situ ya, adalah himpunan matriknya adalah apa ya? Nah, ya wis gini ya wis M 2 kali 2R M 2 kali 2R ya. Itu adalah ring terhadap ring, gitu aja cukup. Sehingga ya, untuk menunjukkan ini ya, maaf ini mungkin saya ganti aja, di sini saya ganti dengan H. Ya. Yang lainnya juga H di sini. Sebentar saya ganti aja supaya enak. Nanti saya menerangkan lebih enak ya. Saya ganti H. Elemen netral apa di mau rek? H ya. Oh. Koma. Oh ini sehingga ya. Sebentar. Sehingga ini saya ganti H. Salah kursor ya. Astagfirullahaladzim. Kok larinya situ lagi? Segini aja. Oh berlaku ini. Ini H. Ini H. Ya. Harus ganti semuanya ini. Ini H. Ini H. Ini H. Yang belum tergantikan ini. Ini berarti A anggota H. A anggota H. Nah, demikian. Sudah ganti semua. Oke, H bersifat. Niki H masih ini. Anggota H. Ya. Di sini H. Ya. Di sini H. Di sini H. Ini H. Nah, demikian. Jadi untuk menentukan ini, ya versi kedua, Anda cari himpunan yang di atas H. Tapi himpunan itu jelas statusnya sebagai ring. Di sini himpunan yang di atas H itu adalah M2 kali 2R. Ya. Di situ saya besarkan aja di sini. Ya. Sehingga untuk menunjukkan H ring, ya, di sini akan ditunjukkan H ring. Maaf. Ya. Akan ditunjukkan H ring. Berarti dengan kata lain, ya, di sini akan ditunjukkan bahwa H subring
dari M. Nah, untuk menunjukkan subring dari M, ya, di sini adalah M2 kali 2R. Nah, untuk menunjukkan ini, ya, maka cukup Anda menunjukkan ketertutupan. Yang pertama, itu ketertutupan, yaitu yang pertama, subsetnya dulu ya, jelas bahwa H subset dari M subset dari M2 kali 2R. Kedua, ya, di situ jelas H tidak himpunan kosong, sebab ya, 0, 0, 0, 0 anggota di H. Kemudian, ya, ketiga, itu menunjukkan ketertutupan, itu poin 1 di bagian atas. Ya. Kemudian yang keempat, itu adalah poin 6. Nah, inilah cara untuk menunjukkan bagaimanakah suatu himpunan itu ring atau bukan. Ya. Jadi saya ulangi di sini. Ya. Nah, oh sorry, berarti harus saya ini ya. Nah ini, ya. Tolong perhatikan, misalkan ada suatu himpunan baru, apakah dia ring di sini? Maka cara pertama, kalau Anda melalui definisi, ya, Anda harus menentukan terhadap penjumlahan adalah grup komutatif. Bagaimana caranya di situ? Ini ambil 2 sembarang elemen di H, modelnya diagonalnya harus sama. Makanya ini harus dibuktikan ya. Diagonal harus sama, maka di sini kalau kita jumlahkan, oke, belum kelihatan kesamaannya. Bentar. Ya. Ini berarti ya, sama dengan, nah ini, sama dengan A plus C, sorry, benar, berarti benar ya. A plus C, B plus D, 0 A plus C. Nah, ini anggota dari H. Ini. Kenapa dia anggota dari H? Karena diagonalnya akan sama. Syarat tadi, ya, dia anggota dari H itu apabila diagonalnya sama. Nah, ini. Kemudian untuk sifat asosiatif nggak perlu Anda uraikan. Untuk elemen netral tetap kita sebutkan, ya. Inverse-nya tetap kita sebutkan. Ini berarti elemen di H. Untuk sifat netralnya di sini, ini elemen di H. Ini. Kemudian dari sini, ya, untuk sifat komutatif nggak perlu diuraikan karena untuk matriks komutatif mudah untuk menguraikannya, sehingga H plus bersifat grup komutatif. Sifat ketertutupan harus tetap kita uraikan. Ya. Saya ambil 2 elemen di H, ternyata kalau saya kalikan di sini diagonalnya tetap sama, sehingga dia berada di H. Bersifat asosiatif terhadap perkalian, tidak perlu diuraikan. Bersifat distributif, nggak perlu diuraikan. Kenapa? Sifat ini sudah sangat familiar bagi kita. Jadi haring. Kalau menunjukkan dia ring. Kalau kita menunjukkan dengan bantuan induk, maka Anda mencari suatu himpunan yang lebih besar, di mana himpunan tersebut adalah ring. Di sini kita tahu himpunan matriks 2 kali 2
itu akan membentuk ring. Nah, menunjukkan H-ring identik Anda menunjukkan bahwa H subring dari M2 kali 2R. Ya, tuh. Ya. M2 kali 2R. Nah, untuk menunjukkannya, Anda cukup menunjukkan 4 ini, yaitu H berada di dalam induk, H tidak himpunan kosong, kemudian ketiga poin 1. Poin 1 itu yang mana? Yang bagian atas tadi, sifat tertutup tadi. Nah, sifat yang tertutup. Ya. Poin 1 itu yang ini. Nah, poin 1 itu yang ini. Anda tulis lagi. Ya. Kemudian ya, berikutnya adalah poin 6. Bentar, kok nggak bisa ya, Rek? Oke, kita geser aja ini. Nah, berikutnya tinggal ditunjukkan poin yang ke-6. Ini, poin ke-6 ini. Sehingga dengan menunjukkan itu, ya, nah ini. Sehingga dengan menunjukkan itu, maka ini terbukti bahwa ya 1, 2, 3, 4 ya, jadi di situ jadi ya H subring ya, dari M2 kali 2 sehingga karena subring H otomatis menjadi ring. Nah itu buktinya untuk menunjukkan H adalah ring. Ini dengan menggunakan bantuan teorema. Kalau yang pertama tadi murni melalui definisi. Seperti itu gambaran untuk menunjukkan astagfirullahaladzim. Ya, materinya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Monggo, komentar. Kemarin siapa yang tanya ya? Di akhir itu. Silahkan. Cowok kalau nggak salah kemarin. Ya Bu, saya Bu. Siapa? Mas apa? Ridho ya? Di video Rek. Oh, mana iya, videonya? Bu, salah kamera. Salah kamera Bu. Nah, ya itu ya. Paham Mas? Jadi terpaksa Mas, di situ kalau misalkan himpunannya baru, Anda coba definisi, menunjukkannya melalui definisi. Tapi apakah semuanya perlu diuraikan? Tidak. Seperti sifat asosiatif, distributif, komutatif, itu karena kita sudah sering menggunakan, maka tinggal dituliskan jelas gitu. Ya. Cara kedua bagaimana? Kita menggunakan teorema, yaitu dengan cara di situ cari induk yang lebih besar di situ. Ya. Jadi induknya itu kita gunakan apa di sini? M2 kali 2R. Jelas ring. Maka untuk menunjukkan H ring, maka cukup ditunjukkan H subring dari M2 kali 2R. Kalau menunjukkan subring, maka apa yang kita tunjukkan? Cukup 4 saja. Yang tadi kita menunjukkan 8 karena melalui definisi, maka kalau kita menggunakan teorema, kita cukup menunjukkan 4 saja di sini. Jadi lebih simpel. Paham ya, Mas Ridho? Mungkin ada yang mau tanya lagi, monggo. Ayo Rek, mau tanya apa? Kalau enggak, saya lanjutkan. Monggo. Saya Fitria izin bertanya. Ya, monggo. Untuk yang cara kedua itu kan syarat yang ketiga itu pakai poin yang pertama ya, Bu? Ketertutupan. Ya, ketertutupannya terus dijumlahin ya itu, Bu? Nah, kalau yang teorema 712 itu kan dikurangin ya, Bu? Astagfirullahaladzim. Iya, dikurangi, Mbak. Betul. Harus, ya Sari. Ini harus diuraikan. Ya, betul. Maaf, betul.
Jadi kalau ini pakai poin 6 betul ya. Tapi kalau ini, makasih Mbak. Nah, kuduning ini rek. Nah, itu cerdas itu. Iya lupa Mbak, lupa. Ini iki ya. Sik golek pulpenku ngendi ya. Sebentar. Saya mencari alat bantunya kok enggak ketemu sebentar. Oh ini. Oke. Yang ketiga itu adalah ya maaf saya kurang jeli di sini, kurang hati-hati ya. Sebentar saya buat note dulu aja biar tetap nggak bisa digeser ya. Di sini berarti ambil ya sembarang sini A B 0A. Ini seandainya sebagai A di sini, ya. Kemudian koma B sama dengan, ya. Oh maaf, koma B ya, adalah C D 0C, ya. Maka situ A min B ya, sama dengan A min C, astagfirullahaladzim kurang cepat ya, A min C, B min D, 0, A min C. Nah itu. Ya. Di situ ini berada di H. Ini. Ya. Kenapa berada di H? Karena A min C dengan ini sama. Tadi berada di H itu apabila diagonalnya sama. Oke, betul. Jadi ini kita menggunakan sifat teorema, ya. Sedangkan kalau yang pertama kita membuktikan melalui definisi. Oke, Mbak Fitria, bagus sekali. Ada yang komen lagi? Itu berarti Anda jeli di situ ya. Monggo. Ada yang tanyakan? Anda nanti ini saya screenshot ya, nanti saya share di grup. Nah ini proses apa? Saya proses foto ya. Nah ini nanti saya berikan di grup. Oke, ada pertanyaan lagi dari sini? Jadi tolong perhatikan yang paling penting itu ini loh ya. Ini loh. Nah ini. Kalau ini saya shred berarti dia bukan subring. Jadi Anda harus tentukan dia berada di H atau bukan. Kalau berada di H berarti syarat ketiga terpenuhi. Nanti syarat keempat itu menggunakan poin yang nomor 6 tadi. Oke, paham? Makasih Mbak. Tadi yang masukannya. Ada lagi kah? Pertanyaan? Mas Ridho yang tanya paham? Paham, Bu. Paham ya. Jadi kita gunakan, kalau ini kita gunakan teorema, yang itu tadi murni berdasarkan definisi. Nah ini murni definisi. Cuman kalau definisi ya segitu banyaknya Mas, makanya teorema itu membantu kita untuk mempermudah mengecek. Ya, itu. Misalkan seperti ini saya kecilkan. Ya. Ini saya ganti. Memang untuk hari itu tidak murni materi ya, kita memang butuh latihan di situ. Makanya kalau Anda mau tanya, monggo. Saya ganti dengan new. Ini sudah saya foto tadi. Not, biar bisa digeser. Oke. Ini ya. Nah, ini. Kemudian saudara lihat, misalkan seperti ini Mas, ya soalnya lebih kita mengarah ke soal, misalkan seperti ini. Nah, dalam latihan berikut, himpunan berikut, tentukan apakah suatu ring. Ya. Kalau Anda menentukan nomor 1, menggunakan teorema, berarti Anda menggunakan induk apa kalau ini?
Ayo. Kalau menggunakan definisi kan Anda akan menunjukkan 8 nanti. Tapi kalau Anda menggunakan teorema dengan menghubungkan subring, Anda mengambil induk berapa kalau seperti ini? Induknya. Bisa di ini? Kalau contoh tadi kan kita menggunakan M2 kali 2R. Kalau ini menggunakan apa? Ada yang bisa jawab? Monggo. Ayo. Ki akar 3, Bu. Ki akar 3 boleh. Yang lebih besar lagi, Mbak, yang lebih enak kita ini. Bilangan? Himpunan bilangan? Real. Betul. Ini gunakan induk himpunan bilangan real. Jadi untuk menunjukkan S nanti ring, tinggal ditunjukkan S subring dari R. Kalau ini ayo, Anda gunakan apa? Kompleks, Bu. Kompleks, betul. Berarti nanti cukup menunjukkan S subring dari bilangan kompleks. Nah, ini tadi yang saya bahas barusan. Ya. Kalau ini menggunakan apa, ayo? Nomor 4. Induknya apa? M2,R. M2,R, betul. Kita menggunakan matrik ukuran 2 kali 2. Karena ini berada di dalamnya. Induknya matrik 2 kali 2 itu adalah ring. Sehingga ini supaya ring, ini tinggal ditunjukkan sub ring. Dengan cara kedua tadi. Ini sama ya. Ini juga pakai M2 kali 2R. Loh, Bu, ini ada determinan. Tidak ada masalah. Karena induknya dia berada di M2 kali 2R. Cuma pastikan apakah dia subring atau bukan. Kalau bukan, dia bukan subring, maka S tidak sebagai ring. Gitu. Ya, itu. Kalau ini menggunakan induk apa? Ayo. Ayo, nomor 6 menggunakan induk apa? Ada yang bisa jawab? Halo. Ibu, rasional. Apa? Menggunakan apa? Rasional. Iya, betul. Bilangan rasional. Ini gunakan induk bilangan rasional. Nanti tinggal ditunjukkan apakah dia subring atau bukan dari bilangan rasional. Ini kita gunakan bilangan kompleks. Itu. Ya. Kenapa kita gunakan itu? Supaya kita tinggal menunjukkan apakah dia subring atau bukan. Sama dengan sub lapangan nantinya di situ. Oke, saya kira itu materinya. Adakah pertanyaan lagi terkait dengan ini? Monggo. Mas Ridho atau yang lainnya, silakan. Tidak, kalau tidak ada suara berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, tatap muka tujuannya itu ya, Anda bebas bertanya, ayo kita diskusi di situ. Kemarin posisi kita itu sudah ya pada lapangan. Nah, sub lapangan kemarin terakhir. Ini sudah. Ya. Nah ini ya. Sub lapangan. Jadi di sini untuk menunjukkan dia sub lapangan dari suatu lapangan, ya, suatu himpunan bagian tak kosong S dari suatu lapangan F adalah sub lapangan terhadap dua operasi yang sama, seperti di F bila dan hanya bila untuk semua XY anggota S berlaku 1 dan 2.
Ini teoremanya sangat membantu. Kalau Anda menunjukkan lapangan, ternyata yang Anda buktikan nanti ada 12 poin. Tetapi kalau Anda menunjukkan sub lapangan, itu hanya 2 poin. Tetapi pastikan bahwa S berada di dalam F, dan yang kedua adalah S tidak himpunan kosong. Jadi mungkin tepatnya di sini, kalau saya tulis demikian ya. Maaf. Di sini, misalkan teorema 736, itu seperti ini. Sorry. Teorema ya 7.36. Ya. Misalkan diberikan di situ, diberikan ya, F lapangan. Ya. Maka S sub lapangan, jelek sekali ya, sebentar, saya tulis yang apik, Rek. Ya. Diberikan ya, F lapangan, ya. Maka di situ kita fokus ke sini. Oh, ininya kebesaran ya, kita geser dikit. Atau ini kita geser sana. Kecil. Oke, mengenai yang lain enggak? Sebentar, posisinya saya buat presisi. Oke, bagus. Ya. Itu ya. Maka di situ maka S sub lapangan jika yang pertama itu harus S berada di dalam F. Ya. Kedua, S punya anggota. Ketiga, baru ini ya. Ketiga, setiap X, Y ya, anggota dari S berlaku X min Y anggota dari S. Keempat, ya, setiap X ya, setiap X, Y anggota dari S dan ya, Y tidak 0, maka X, Y inverse harus berada di S. Nah ini untuk membentuk sub lapangan. Loh Bu, ini kok ada tambahan? Sebenarnya bukan tambahan ya, kalau kita tinjau dari sini. Sebenarnya dia menjadi sub itu, syarat awal itu harus berada di dalam F. Dan dia harus punya anggota di sini. Ya. Bagian dari F dan dia harus bukan himpunan tak kosong. Ini syarat awal istilahnya. Kalau sudah Anda levelnya sudah atas, ini biasanya dihilangkan. Tapi karena kita levelnya itu masih, karena diasumsikan kita sudah paham gitu ya. Tapi kalau levelnya kita masih belajar, tolong ini dipastikan berlaku. Baru syarat ketiga dan keempat. Seperti itu. Kemarin buktinya sudah, kita lihat contohnya. Ya, seperti ini. Q akar 2. Ini terhadap 2 operasi plus dan perkalian adalah sub lapangan dari R. Induknya adalah R. Ya. Ini ada R, itu adalah lapangan. Q akar 2 berada di dalam R. Maka untuk menunjukkan bahwa dia sub lapangan, harus ditunjukkan, ya. Ini cukup kondisi 2. Kenapa? Q akar 2 itu sudah merupakan sub ring. Ya, ini. Ya. Ring dari R, maka tinggal ditunjukkan poin yang kedua. Sehingga di situ J inverse ini diuraikan, ya.
ternyata hasilnya demikian, itu berada di Q akar 2. Jadi gambarannya demikian ya, kalau ingin Anda tahu ya. Contoh 738. Di situ saya punya Q akar 2, Q akar 2, itu sama dengan himpunan A plus B akar 2, di mana A, B anggota dari Q. Akan ditunjukkan adalah Q akar 2 sub lapangan. Dari R. Cara pertama itu ya, di sini yang pertama ya, jelas Q akar 2 itu subset dari R. Itu jelas terpenuhi ini. Ya. Kemudian kedua ya. Kedua, jelas Q akar 2 tidak himpunan kosong. Dengan cara apa Anda menunjukkan ini? Ya. Anda harus menunjukkan contohnya. Ya, contohnya bisa kita buat misalkan 2 plus akar 2. Anggota dari Q akar 2. Gimana contohnya ini? Contohnya ini bebas, Anda mau ini ya. Bentar, saya keluarkan ininya. Spotlight-nya ya. Nah ini. Ini menunjukkan ini bebas, yang penting dia anggota dari Q akar 2. Satu aja sudah cukup. Supaya bisa menunjukkan bahwa dia tidak himpunan kosong. Ya. Kemudian, ya. Ketiga, di sini jelas Q akar 2 atau mungkin gini ya. Ini cara pertama dengan menggunakan teorema tadi ya. Yang kedua adalah ambil sembarang ya, yaitu X sama dengan, di situ anggotanya adalah misalkan A plus B akar 2, ya. Y sama dengan C plus D akar 2, anggota dari Q akar 2. Ya, tuh. Oh. Ini kurang fokus ya. Nah, gini. Ya. Kemudian maka ya, tadi adalah X min Y. X min Y berarti sama dengan A min C plus plus ya, di sini berarti B min D. B min D akar, maka ini akan berada di Q akar 2. Ya. Kemudian ya, kita tunjukkan yang keempat. Ya. Ambil sembarang ya, ini X ya. X sama dengan A plus B akar 2, Y sama dengan C plus D akar 2 berada di Q akar 2. Maka di sini X Y inverse sama dengan
bla 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 bla, ya. Itu seperti yang buku anggota dari Q akar 2. Nah, seperti ini untuk membuktikannya. Itu kita gunakan, ya. Bentar, saya ini. Kita menggunakan dengan teorema, murni dengan teorema. Astagfirullahaladzim, sebentar. Geser ya. Nah ini ya. Kalau saya langkah pertama ini, saya gunakan murni dengan teorema. Jadi saya harus menunjukkan 1, 2, 3. 3 itu yang penting ini. Ya. Apakah dia tetap bertahan di Q akar 2 atau tidak. Yang keempat, ya, itu ada juga ini. XY inverse-nya yang mana? Itu kita gunakan yang ini. XY inverse, hasilnya ini, silahkan dipelajari sendiri. Ternyata dia masih bertahan di Q akar 2. Dari sini, ya, maka jadi, ya, jadi di sini Q akar 2 adalah sub lapangan. Dari R. Nah, ini. Nah, bagaimana Bu cara kedua? Cara kedua itu dengan cara mengaitkan hasil sebelumnya. Ya. Cara kedua itu dengan mengaitkan hasil sebelumnya. Nomor 1, jelas bahwa ya, R itu ada subring, Q akar 2 ya. Q akar 2 itu adalah subring dari R. Kalau subring apa artinya? 1, 2, 3 pasti terpenuhi. Kalau dia subring. Ini X min Y ya. Ya betul ya. Berarti kalau subring, berarti apa? 1, 2, 3 pasti sudah terpenuhi di situ. Tinggal menunjukkan ya poin keempat. Ya. Di situ maka yang kedua kita buktikan seperti poin keempat. Seperti poin keempat. Nah, dari sini ya terbuktilah bahwa jadi Q akar 2 itu adalah sub lapangan dari R. Itu. Oke, saya kira itu. Adakah pertanyaan sampai sini? Monggo. Ayo Mas, Mbak. Adakah pertanyaan? Monggo. Ya. Jadi di sini sudah saya lakukan dengan 2 cara. Ya. Untuk menunjukkan sub lapangan, ya di sini. Pertama, kita menggunakan teorema. Dengan menggunakan teorema ini, maka kita tunjukkan 4 syarat. Kedua, dengan cara menghubungkan hasil sebelumnya. Ya. Kalau sudah subring, otomatis syarat 1, 2, 3 pasti terpenuhi. Ini menggunakan hasil sebelumnya. Tinggal tambah syarat keberapa? Kita pastikan syarat yang keempat di sini, masuk sini. Jadi cukup 2 saja di sini. Sehingga dia membentuk sub lapangan. Mau pakai versi yang mana? Monggo, bebas. Kalau ini sudah dipastikan dia subring, Anda tinggal menggunakan poin yang
2. Oke, adakah pertanyaan sampai sini? Silahkan. Adakah pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Jadi tolong perhatikan untuk membuktikannya, Anda boleh menggunakan teorema, boleh menggunakan hasil sebelumnya, Anda kaitkan. Silakan. Di situ. Ya. Kemudian ya, kita lihat di sini. Nah, ini agak menarik nantinya ya. Saya punya C3I. Ya. C3I ini elemennya demikian. Nah, elemen C3I adalah A plus BI, AB anggota C3, I kuadrat sama dengan min 1. Anggotanya apa saja? Di sini C3I. Kita lihat. Ya. Saya tulis di situ. Ya. Z3I. Z3I. Bentar. Z3I. Itu adalah sama dengan himpunan A plus BI, di mana A, B anggota dari Z3. Berarti anggota, ya, sebentar di sini, ya, anggota dari Z3I adalah, ayo apa saja? Saya buat mendatar, sorry. Nah, ini, nah ini, ayo silakan disebutkan anggotanya apa saja di sini. Monggo. Berapa saja, Mas? Halo. Ayo, anggotanya berapa saja kalau Z3I? Berarti Z3 di sini 0, 1, 2. Ya. Berarti ini bisa diganti dengan anggotanya 0. Tidak saya pakai, sorry. Langsung saya buat, tidak pakai ini ya. Saya buat angka biasa saja. 0, 1, 2, ya. Kemudian ya kita masukkan di sini 0i, ya, 0i sama ya. Gimana anggotanya? 0, 1, 2. Oke. Kemudian kita gunakan i, 1i, 2i. Ini saya buat ke bawah. Ya. Di sini 2i, ya. Kemudian pasangannya adalah 1 plus i, ya. Kemudian 1 plus 2i, ya. Kemudian adalah 2 plus i, ya. Kemudian 2 plus 2i. Hasilnya harus 9, karena 3 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimanakah kita untuk menentukan inverse-nya? Ayo, ya. Di sini, di sini kita sudah punya anggotanya itu. Ya. Kemudian kita tentukan operasi plus. Terlihat di sini, operasi plus, ya. Itu adalah, sebentar ya, X plus Y, berarti dijumlahkan A plus C, B plus DI. Berarti modelnya adalah ini jelas berada di
berada di Z3I. Perkaliannya bentuknya adalah demikian. Dengan dua operasi Z3I adalah suatu ring komutatif. Ya. Untuk menunjukkan dia inverse, untuk menunjukkan dia lapangan, maka harus ada tambahan sifat. Selain ring komutatif, ya, di situ dia harus punya elemen tak nol dan punya apa ya, ring komutatif, ya, elemen satuan dan inverse. Nah, untuk menunjukkan inverse bagaimana ini? Ayo, bisa ada yang komen? Nah, di sini jelas ya. Jelas. Ya. Elemen, ya, satuan dari Z3I adalah di situ adalah 1. Ayo sekarang kita coba lihat inverse yang tidak nol itu berapa? Inverse dari 1 berapa? Ayo silakan dijawab. Halo, inverse dari 1 berapa? I-nya sendiri, Bu. Inverse dari 1 berapa, Mbak? I1. 1. Oke. Ya. Berarti di sini inverse dari 1, ya. 1 inverse sama dengan 1. Sekarang kalau inverse dari 2. Ya. Inverse dari 2? Enggak ada. Inverse dari 2? Enggak ada. Oh, so. Iki lo kesimpulannya lapangan. Berapa? 2 itu sendiri. Kenapa 2 sendiri? Karena 2 kali 2 hasilnya 4. 4 berarti identik dengan 1. 1 toh, modulnya modul 3 nih, Rek. Ini enggak saya buat siku ya, saya mudah nulis saja. Berarti inverse dari 2, ya. 2 inverse itu sama dengan 2. Sebab, kenapa di situ? Ya. Sebab 2 kali 2 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang 1I inverse-nya berapa? Ayo. 1I inverse-nya berapa? Halo, halo. Bu, bagaimana Bu caranya itu mencarinya? Anda ini 1I kali 2I hasilnya berapa yo? Ayo. 1I kali 2I. Min 2. Min 2 bukan. Berarti bukan inverse-nya toh. 1I kalikan ini. Hasilnya 1 bukan. Ini kali ini. Min 1, Bu. Min 1. Berarti ini kali ini. Oh, ini hasilnya adalah min 1. Sorry. Ini kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Ini kali ini berapa? Min 2. Min 2, Bu. Min 2. Min 2 pada modulo 3 identik dengan berapa? Ayo. Min 2 pada modulo 3 identik dengan berapa? 1. 1. Nah itu betul, Mbak. Jadi inverse dari 1I inverse itu sama dengan 2I. Kenapa? Sebab ya di situ 1I dikali dengan kali dengan 2I
Oh, kok ke situ ya, Rek? 2i kan sama dengan min 2. Padahal min 2 dalam modulo 3 itu kan sama dengan min 2 tambah 3. Berarti sama dengan 1. Tuh. Bisa mengikuti enggak ini? Bisa ya? Ini. Jadi inverse dari 1i adalah 2i. Sebab apa? 1i kali 2i itu memang min 2. Tapi min 2 dalam arti Z3 itu ditambah 3 kan ini 0. Berarti identik dengan 1. Nah, kalau sudah tahu ini berarti inverse-nya dia sendiri. Berarti ini jawabannya berapa nih? Yang nomor 2 tuh. Ayo. Inverse dari 2i. Berapa, Rek? Halo. 1i. 1i, benar. Atau i ya, boleh ditulis 1i atau i. Kenapa ini? Inverse dari A adalah B, maka inverse dari B adalah A, kebalikannya. Inverse dari A adalah B, inverse dari B adalah A. Jadi kalau ini sudah ada sepasang. Gitu. Nah, sekarang inverse dari 1 plus I, berapakah dia? Di sini, ayo. Sudah lihat, 1 plus I kali ini, hasilnya berapa? Ternyata bukan 1. 1 plus I kalikan dengan 2 plus I. Ternyata nanti dia yang hasilnya 1 yang ini. Jadi untuk melacaknya ini kalikan ini dulu. Ya. Ternyata hasilnya bukan 1, berarti bukan inverse. Kita lanjutkan, ini kalikan ini. Ya. Berarti apa ternyata hasilnya 1. Kok bisa? Kita lihat. Ya. Kita lihat ureanya. Ya. Di sini ya. 1 plus I pangkat min 1 itu inverse-nya adalah 2 plus I. Sebab ya, saudara lihat 1 plus I ya, dikalikan dengan 2 plus I, kita lihat biasa, Rek, ya di sini. 1 kali 2 berarti 2. Ditambah ya. 1 kali I berarti I. Ditambah I kali 2 berarti 2I. Ditambah I kali I berarti I kuadrat. Ya. Maaf, I kuadrat gini. Ya. Sama dengan ini berarti 2 ditambah I kuadrat itu kan min 1. Berarti tinggal 1. Ditambah dengan 3I. Kita tahu modulo 3. 3 itu identik dengan 0. Berarti sama dengan 1 plus 0I sama dengan 1. Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi di sini? Oh, ini kebesarannya sih, Rek. Tak kecilkan aja notnya nih. Atau ini saya besarkan ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi apa yang terjadi di sini? Nah, ternyata inverse dari 1 plus I itu adalah 2 plus I. Sebab kalau kita kalikan, hasilnya adalah elemen satuan terhadap perkalian. Kalau seperti ini, ya, inverse dari A adalah B, maka inverse dari B adalah A. Itu. Berarti kalau ini hasilnya apa? Ayo, inverse dari 2 plus I apa, Rek? 1 plus I, Bu. 1 plus I, betul. 2 plus I pangkat,
2 plus I pangkat min 1 sama dengan adalah 1 plus I. Itu. 2 plus I inverse, yaitu 1 plus I. Dari mana? Dari ini tadi. A inverse sama dengan B, maka B inverse akan sama dengan A di situ. Paham ya? Tinggal yang belum pasangan ini. Ingat, inverse itu tunggal. Ya. Jadi inverse-nya itu kalau seperti ini tinggal dikalikan dengan ini. Pertama dikalikan dengan dirinya sendiri, karena inverse bisa dirinya sendiri. Ternyata hasilnya bukan 1. Tetapi kalau dipasangkan dengan ini, ternyata dia hasilnya 1. Mungkin nggak Bu ini dipasangkan dengan yang lain yang sudah punya inverse-nya? Tidak mungkin. Karena inverse suatu elemen pada grup itu adalah tunggal. Jadi yang memungkinkan pasangan ini tinggal ini aja. Ya. Di situ ya. Jadi kalau seperti ini silahkan dikalikan dengan dirinya sendiri. Ternyata belum mendapatkan 1, ternyata untuk mendapatkan 1 ini kalikan dengan ini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. 1 plus 2I, sorry, ya. 1 plus 2I inverse sama dengan 2 plus 2I. Sebab, ya, di situ 1 plus 2I, saya kalikan dengan 2 plus 2I, itu hasilnya adalah 1. Kok bisa, Bu? Untuk mendapatkan ini, silahkan diuraikan seperti ini tadi. Anda uraikan 2 tambah 2I, ya, tambah 4I, tambah ini, hasilnya akan 1 di situ. Benar nggak, Rek? Ya, betul ya ini hasilnya. 2 plus 2I. Ini ya, 1 plus 2I. Ya, betul. Ya. Sehingga apa yang terjadi di sini? Seiki loro 2. Ini kalikan ini 2I ya. 2I cocok nggak, Rek? Ini kalikan ini 2. 1 plus 2I. Ini kalikan ini 2. Ini kalikan ini 4I. Oh ya, benar. Silakan dikalikan ya. Nanti hasilnya kalau disederhanakan tinggal 1. Kalau ini jawabannya berapa kalau gitu? Kalau yang ini berapa? Inverse-nya berapa? Ayo. Bisa jawabkan Anda? Inverse-nya berapa? 1 plus 2I. Betul. Ya. Jadi di sini inverse 1, maaf ya. Inverse 2 plus 2I inverse 2 plus 2I inverse itu sama dengan 1 plus 2I. Tuh. Terlihat dari uraian ini ya. Dari uraian ini terlihat bahwa dia komutatif dan setiap elemennya punya elemen satuan dan setiap elemennya punya inverse sehingga dia berlaku sebagai suatu lapangan. Ring komutatif kemudian punya elemen satuan 1 dan punya inverse, maka dia memenuhi syarat sebagai lapangan. Ya, itu. Kemudian kita lihat ini. Ini contoh ya. Q8 itu adalah plus minus dari IJK. 1 IJK. Jadi kalau kita elemen di sini nanti ada 8. Ya. Kalau saya buat H sama dengan modelnya seperti ini, A plus BI plus CJ plus DK dengan ABC-nya berada di R, IJK berada di Q8. Ternyata kalau dicek H itu adalah dengan elemen 1. Dan setiap elemen di H ternyata dia punya inverse.
Ini. Ya. Di sini punya inverse, sehingga dia H dikatakan elemen H adalah unit. Tetapi H ini adalah bukan ring komutatif. Tidak bersifat komutatif. Sehingga H bukan suatu lapangan. Jadi H di sini adalah ring dengan elemen satuan dan elemennya punya inverse. Dia yang tidak memenuhi syarat hanya adalah komutatif terhadap perkalian. Sehingga muncullah istilah ring pembagian. Ring pembagian itu apa di situ? Suatu ring R dengan elemen satuan yang memenuhi setiap elemen tak nol di R adalah suatu unit. Maka dinamakan ring pembagian. Setiap lapangan adalah ring pembagian. Dan ring kuartion H adalah suatu ring pembagian yang bukan lapangan. Sekarang pertanyaan dari ini. Dari uraian tadi yang membedakan antara lapangan dengan ring pembagian apa? Silakan dijawab. Ya. Yang membedakan antara lapangan dan ring pembagian apa? Ayo, ada yang bisa komen? Komutatif, Bu. Betul, makasih Mas Adrian. Ya. Jadi yang membedakan antara ring pembagian dan lapangan adalah hanya komutatif. Ya. Jadi kalau saya buat gini, ya, saya singkat di situ seperti ini, R, ya. Ya. R terhadap plus terhadap kali, itu ring pembagian. Ya. Jika apa di situ, oh maaf, harusnya ke atas ya. Nah, jika kalau disingkat bisa seperti ini. Sebentar. Ya. Jika di situ ya, pertama terhadap penjumlahan dia grup komutatif. Ya. Kemudian terhadap perkalian ya, dia adalah grup. Ya. Kemudian jangan lupa sifat ketiga adalah ya, R terhadap plus dan kali. Ring tuh distributif nggak, Rek? Kali aku. Ring tuh harus distributif nggak? Distributif ya? Iya, Bu. Oke. Berarti yang Iya. Ya, lapangan ya. Oke, distributif. Makasih, Mbak. Ya. Sampai lali ini nih. Nah, gini nih. WA-nya anak saya ya. R plus kali itu adalah distributif. Nah, apa bedanya dengan lapangan? Di situ R plus kali lapangan jika ya, pertama ya, R terhadap plus itu adalah grup komutatif. Ya. Kedua, R terhadap tanpa nol terhadap kali itu adalah grup komutatif. Ketiga, ya, R terhadap penjumlahan ya, maupun perkalian ya, itu adalah bersifat terdistributif. Nah, ini gambarannya. Seperti ini ya.
Mungkin ini tak buat agak jelas ya. R ya tanpa 0 terhadap kali. Nah ini. Jadi apa bedanya ring pembagi dengan lapangan? Ya. Ring pembagi itu dia grup komutatif. Kemudian dia grup bersifat distributif. Ya. Kalau dengan bahasa ring berarti adalah ring komutatif yang mempunyai elemen satuan dan setiap elemennya punya inverse. Tuh. Kalau lapangan itu bedanya apa? Terhadap plus grup komutatif. Terhadap kali tanpa 0 itu grup komutatif. Distributif. Yang membedakan adalah poin 2. Ring pembagian ini belum tentu tidak ada syarat komutatif. Sehingga hubungannya apa yang pasti? Setiap lapangan adalah ring pembagian. Jadi kalau lapangan dijamin ring pembagian. Tapi kalau ring pembagian belum tentu lapangan. Ya. Jadi di sini bisa disimpulkan dari sini. Ya. Dari sini jadi ya, jika lapangan ya, maka dijamin adalah R ring pembagian. Ya. Tetapi ya, di situ jika R ring pembagi ya, ini jika R ring pembagian maka R belum tentu ya, lapangan. Itu hati-hati di sini. Jadi kalau dia lapangan dijamin pasti pembagian. Tapi pembagian belum tentu lapangan. Kapan dia lapangan? Apabila ditambah dengan sifat komutatif. Nah ini. Seperti ini gambaran antara ring dan lapangan. Tuh ya. Kemudian untuk ini karakteristik nanti saya terangkan di pertemuan hari Kamis. Kita lihat gambarnya. Sekilas seperti ini. Seperti inilah hubungannya. Jadi untuk materi ini ada nanti istilah ring. Ring itu yang besar ini. Kenapa Bu ringnya kok lebih himpunannya lebih besar? Iya, karena syaratnya lebih sedikit. Bentar. Nah ini ya. Jadi yang biru ini adalah ring. Kenapa dia lebih besar? Karena syaratnya lebih sedikit. Luar biasa ya, ini gambarnya Pak Biono ini. Saya tinggal menggunakan filenya aja. Beruntung sebagai juniornya ya. Oke. Ini, jadi kalau syaratnya semakin sedikit, kemudian ada istilah ring komutatif nantinya. Ya. Kalau komutatif berarti ada tambahan sifat itu pasti terhadap perkalian. Karena terhadap penjumlahan sifatnya sudah komplit ya. Ya. Kemudian ada istilah ring dengan elemen satuan nantinya. Ada namanya daerah integral. Ya. Kemudian ada lapangan, ada ring pembagian. Inilah materi pada bab ini. Ya. Seperti ini gambarannya. Jadi Anda harus kenal apa itu ring, komutatif, ring dengan elemen satuan, daerah integral, lapangan, dan ring pembagian. Itu. Kemudian bagaimana karakteristiknya kita bahas pada pertemuan hari
Kamis. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Yuk, forum bertanya. Silakan. Ayo, adakah pertanyaan dari Anda? Jadi nanti hari Kamis kita membahas masalah karakteristik. Adakah pertanyaan sampai sini? Sudah jelaskah Anda ketika tadi materinya? Nanti untuk uretan saya tadi nanti akan saya share di grup ya. Ini kan saya sebenarnya menggunakan alat tulisnya menggunakan HP ya. Jadi mohon maaf tulisannya kurang ini ya, tapi insya Allah terbaca tulisannya. Untuk fasilitas saya menggunakan HP sehingga saya mudah untuk memfotonya, pakai screenshot ya. Itu. Nanti akan saya share di grup. Adakah pertanyaan? Oke, alhamdulillah ada pertanyaan. Semoga Anda paham di situ ya. Kita ketemu lagi di pertemuan hari Kamis via Zoom juga ya. Nanti tugasnya akan menyusul di grup. Jadi tugasnya akan saya carikan yang terkait dengan sub lapangan. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ya, saya kira sekian. Nanti saya jam 9 ada session aljabar linier, session kedua. Nanti tugasnya akan saya berikan di grup, dikumpulkan di hari Kamis. Untuk tugas yang hari Kamis sudah saya sediakan tempatnya untuk mengumpulkan tugas. Ya, hari Kamis kemarin kan seperti kita offline ya. Mungkin kalau Anda mengikuti pola pembelajaran saya, ya, setiap tatap muka itu ada tugas meskipun hanya 1 dan 2 saja, tidak masalah. Nah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya sama dengan yang online seperti ini. Anda kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang Kamis tadi, kemarin sudah saya sediakan di hari ini, kumpulkan tugasnya. Ya, kumpulkan tugas saya buat sampai jam 3 nanti. Uploadnya agak bebas di situ. Oke, saya kira sekian untuk kuliah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang. Matikan ya. Ya, Bu.